Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hotspot Lovers. Balik lagi di Rio Hotspot Channel. Oke, kita masuk ke pekan ke-30. Kita akan bahas sebuah prediksi pertandingan yang disebut juga Super Big Match juga. Duel dua tim saudara antara Persebaya Surabaya kontra Persib Bandung. Nah, duel ini adalah duel yang sangat menentukan juga sih. Nah, kita akan cari tahu nih bagaimana persiapan kedua tim saudara ini. Apakah akan tensinya menjadi tegang lagi? Karena dua tim ini punya kepentingan masing-masing ya di akhir-akhir kompetisi ini. Nah, kita akan cari tahu juga ada siapa saja sih pemain di kedua kesebelasan ini yang harus absen di laga yang cukup penting ini ya. Nah, tapi seperti biasa sebelum kita bedah semua persiapannya, saya tetap mau dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya gampang, cukup dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah prediksi selengkapnya Rio Hotspot. Duel dua tim saudara tapi terluka akan tersaji di pekan ke-30, yakni Persebaya Surabaya yang akan menyambut saudara mudanya Persib Bandung di Stadion Joko Samudro. Kalau ada yang nanya, kok saudara muda bang? Ya iyalah, kan Persebaya lahir duluan. Dua tim ini tengah terluka, pasalnya di dua laga terakhir dua tim ini sama-sama raih hasil yang mengecewakan. Meskipun Persebaya sedikit lebih baik, yakni 1 kali imbang dan 1 kali kalah. Sementara Persib justru di dua laga terakhir alami kekalahan. Uniknya lagi, dua tim ini sebelum ke laga ini alami hasil serupa, yakni takluk dari Barito di kandang Barito dengan skor yang sama, yakni 2-1. Meskipun dua tim ini bersaudara, tapi di lapangan beda. Jadi ada istilahnya, di luar boleh kita saudara, tapi soal pertandingan kita tetap musuh. Ya, meskipun Persebaya sudah hampir pasti lempar handuk lantaran tak mungkin kejar juara, tapi bukan berarti Persebaya mau mengalah begitu saja pada sang adik dan membiarkan Persib melaju mulus. Kenapa demikian? Yang pertama, faktor gengsi. Persebaya sebagai tim besar dan tim tua tanah air tentu tak mau dipermalukan lagi oleh tim lain meskipun itu adalah tim saudaranya, apalagi mereka main di kandang. Yang kedua, faktor ambisi dan emosi. Pelatih Aji Santoso di Persebaya tentu nggak mau dong 2 kali dipecundangi oleh Luis Mia musim ini. Lantaran di pertemuan pertama musim ini Aji Santoso dan anak asuhnya ditekuk Persib Bandung 2-1 di kandang Persib. Atau istilahnya ini masuk ke ajang balas dendam juga. Sementara bagi Persib tentu tak mudah lawan Persebaya. Selain harus away cukup jauh yakni ke Gresik, tentu yang jadi masalah utama Persib adalah faktor mental. Memang ini bukan pertama kalinya Persib musim ini kalah 2 kali beruntun, tapi 2 kekalahan ini dialami Persib saat Persib tengah naik-naiknya bersama Luis Mia. Apalagi Persib tengah bersaing jadi juara. Lain cerita kalau Persib saat ini ada di papan bawah atau tengah. Tentu 2 kekalahan ini pun gak begitu terasa menyakitkan. Ditambah Persib harus lakoni laga-laga berat nih. Usai lawan Persebaya ada Dewa United, Bayangkara, dan tentu saja Persija Jakarta. Jelas sedikit banyaknya ini akan mengganggu mental para pemain Persib. Jadi bisa kami pastikan ya, laga ini akan sangat sengit. Di 5 pertemuan terakhir sejak 2019, Persib memang unggul atas Persebaya. Tercatat Persebaya cuma baru 1 kali menang atas Persib, berbanding 3 kali kemenangan Persib dan 1 laga berakhir imbang. Tapi Persib selalu kesulitan jika menghadapi Persebaya jika bertindak sebagai tim tamu. Dan tentu yang jadi sorotan di laga ini adalah David Da Silva. Apakah DDS akan kembali bobol gawang mantan timnya seperti di putaran pertama atau tidak? Pasalnya di laga terakhir kita tahu di kontra Persik Kediri DDS gagal menambah pundi-pundi golnya.
Tapi uniknya, kabarnya pihak keamanan mengizinkan laga ini dihadiri penonton loh ya. Jadi ini artinya bisa mengobati kerinduan dua kelompok supporter bersaudara ini. Lantaran di pertemuan pertama, dua kelompok supporter ini tak bisa bertemu. Saat itu, laga Persib versus Persebaya digelar di tempat netral, yakni di Stadion Jatidiri di saat sistem bubble. Dan jika ini terrealisasi dan polisi mengizinkan Boboto hadir di Joko Samudro, ini artinya untuk pertama kalinya dua kelompok supporter bersaudara ini bertemu di stadion ini ya. Ya iyalah, kenapa juga harus dipersulit sih? Karena dua kelompok supporter ini kan bukan musuh, meskipun ada saja oknum-oknum bangsat yang ngakunya supporter dua klub ini tapi tujuannya hanya memecah belah. Dan andai kata nanti jika ada keributan antara bonek dan Boboto di laga ini, itu wajib diperiksa tuh. Beneran supporter Persebaya atau supporter Persib atau bukan? Atau cuma supporter jadi-jadian yang tujuannya cuma memecah belah? Lalu bagaimana persiapan dua tim ini? Dan ada siapa saja sih pemain yang absen? Yuk kita intip. Di kubu Persebaya, dua laga dengan hasil yang kurang maksimal jelas sangat mengecewakan bagi pelatih Aji Santoso. Bahkan di laga terakhir kontra Barito, Aji secara terang-terangan mengkritisi lini pertahanan yang dianggap kurang fokus dan ceroboh. Untuk itu dalam pertandingan selanjutnya, Aji benar-benar memfokuskan hal ini. Rizky Ridho dan kawan-kawan digembleng habis-habisan. Meskipun Persebaya sudah tak memiliki ambisi apapun, tapi paling tidak target finish di 3 besar merupakan hal yang patut dicapai. Meskipun sang lawannya kali ini yakni Persib Bandung alami hasil buruk di dua laga terakhir, namun Aji justru mewanti-wanti hal ini. Pasalnya bisa saja Persib mengamuk di laga kali ini demi tetap meraih asa berjuang di papan atas. Sebenarnya Aji Santoso bisa saja melihat rekaman pertandingan dua laga terakhir Persib di mana Barito dan Persik Kediri mampu tumbangkan Persib. Tapi kita tahu tipikal Aji Santoso, pelatih yang satu ini adalah tipe pelatih yang oportunis, yang nggak mau meniru tim lain, tapi lebih pede dengan gayanya sendiri. Tapi Aji mengaku sudah mempelajari gaya permainan Persib di bawah Luis Mia, meskipun Aji tak menyebutkan di mana titik terlemah Persib. Ya walaupun Aji nggak ngomong, semua juga tahu titik terlemah Persib kan lini belakang. Menghadapi Persib Bandung, Persebaya dipastikan kehilangan Ahmad Noviandani yang terkena akumulasi kartu. Tapi menurut Aji itu tak terlalu jadi masalah. Ya, Dani memang harus absen lawan Persib, tapi itu tidak terlalu masalah. Karena kan dalam satu pertandingan itu tidak terpaku pada satu pemain. Kita akan tetap fight lawan Persib. Persiapan tentu sudah kita lakukan, ujar Aji Santoso. Ketika disinggung soal Irianto dan Kambuaya yang untuk pertama kalinya kemungkinan akan menghadapi mantan timnya, Aji Santoso mengaku biasa saja. Karena menurut Aji setiap pemain yang sudah keluar dari timnya jika bertemu di lapangan tetap dianggap musuh. Aji Santoso hanya berharap penyerang utamanya yakni Paulo Victor sudah 100% fit saat menghadapi Persib Bandung nanti. Pasalnya saat lawan Barito kemarin, Aji memang terpaksa memasang Paulo Victor yang kondisinya belum 100% fit, maka Paulo Victor tak bisa tampil maksimal. Dan berikut prediksi susunan pemain Persebaya Surabaya. Di bawah Mister ditempati oleh Hernando Ari. Duet center back ditempati oleh Rizky Ridho dan Leo Lelis. Bek kiri Altabala dan bek kanan Koko Ari. Duet jangkar masih ditempati oleh Alwi Slamet dan M Hidayat. Sisi sayap ditempati oleh Soya Mamoto dan M Supriyadi. Sementara ujung tombak ditempati oleh Paulo Victor yang ditopang oleh Z Valente. Dan berikut formasinya. Sementara di kubu Persib Bandung, dua kekalahan beruntun yang dialami Persib di masa-masa krusial memang terasa sangat menyakitkan. Karena praktis Persib hanya mengharapkan keajaiban di tengah liga yang penuh settingan. Luis Mia memang tak menyalahkan pemain. Menurutnya semua harus dibenahi, bukan satu atau dua titik saja. Hanya yang jadi sorotan Luis Mia di dua laga terakhir ada kelemahan yang sangat mendasar di para pemain Persib, yakni grogi dan ragu-ragu.
Di laga terakhir kontra Persik Kediri saja seharusnya Persib sudah unggul banyak, namun keraguan-raguan dalam ambil keputusan yang membuat sejumlah peluang emas Persib pun terbuang sia-sia. Ketika disinggung oleh wartawan apakah turunnya performa Persib ini ada kaitannya dengan video yang viral di mana kabarnya Persib diguna-guna saat lawan Barito, yang hingga saat ini pengaruh guna-gunanya itu belum hilang. Luis Mia hanya mengatakan, "Saya bahkan tidak tahu soal itu dan saya orang yang tidak terlalu percaya pada hal seperti itu. Yang pasti kami tak menyalahkan siapapun, kami hanya fokus berbenah diri saja," ujar Luis Mia. Wah, kalau benar nih pengaruh guna-guna oknum supporter Barito ini masih nempel di para pemain Persib, berarti para pemain Persib harus diruqyah nih semuanya agar bersih. Gimana menurut kalian? Tapi emang sih kalau kami perhatikan ya, sejak lawan Barito kemarin ya, ada yang aneh loh pada para pemain Persib. Para pemain itu seolah kebingungan loh di lapangan, kesini salah, kesana salah, jadinya serba salah semua. Ketika disinggung soal lini belakang yang rapuh dan mendapatkan banyak kritikan, apalagi saat terjadi serangan balik, Luis Mia sendiri mengaku memang ini problem yang tengah diperbaiki oleh dirinya. Tapi Luis Mia mengaku emang itu resiko sebuah permainan. Di saat tim full menyerang dan dikonter oleh lawan, resiko kebobolan memang cukup tinggi. Menghadapi Persebaya, skuad Persib dipastikan kembali kehilangan beberapa pemain seperti trio timnas. Lalu juga ada Beckham Putra yang terkena akumulasi kartu, Arsan Makarin yang dipanggil ke timnas U23, ditambah Nick Kuipers yang sudah mendapatkan 9 kartu kuning, yang artinya dalam regulasi harusnya Nick Kuipers akan absen. Bicara soal Nick Kuipers nih, kabarnya Nick Kuipers akan hengkang nih di akhir musim ini meskipun kontraknya hingga akhir Desember 2023 ya. Dan kabarnya ini pun sudah ada kode dari Luis Mia. Tapi kami tak akan bahas ini di sini ya. Luis Mia pun tak mau bahas ini dan hanya fokus menatap laga lawan Persebaya saja. Lalu bagaimana dengan Rahmat Irianto dan Kambuaya yang kemungkinan untuk pertama kalinya akan menghadapi mantan timnya musim lalu, khususnya Irianto yang notabene mantan kapten Persebaya nih. Irianto sendiri mengaku sangat antusias di laga ini, bukan berarti dirinya ingin kembali ke Persebaya. Tapi menurut Irianto pasti ada perasaan emosional ketika seorang pemain akan menghadapi mantan timnya. Tapi Irianto berusaha menjadi tetap seorang pemain profesional. Ada satu hal yang menjadi perhatian Luis Mia di laga ini. Luis Mia cuma berharap laga ini tak ditunda lagi. Pasalnya Luis Mia ini sangat benci dengan laga-laga yang ditunda. Karena menurut Luis Mia itu sangat merusak performa tim. Dan berikut prediksi susunan pemain Persib Bandung. Di bawah Mistar ditempati oleh Teja Paku Alam. Trio center back ditempati oleh Rahmat Irianto, Victor Igbonevo, dan Daisuke Sato. Dua wingback ditempati oleh Henhen Herdiana dan Rezaldi Hehanusa. Duet jangkar tetap ditempati oleh Deddy Kusnandar dan Maklok. Sisi sayap kemungkinan kali ini ditempati oleh Febri Haryadi dan Ciro Alves. Sementara ujung tombak tetap ditempati oleh David Da Silva. Dan berikut formasinya. Laga Persebaya Surabaya kontra Persib Bandung ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Senin 13 Maret 2023 mulai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dari Stadion Joko Samudro Gresik. Andai jadi digelar lo ya. Oke, itu saja mungkin pembahasan kita di prediksi singkat antara Persebaya Surabaya kontra Persib Bandung. Nah, ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.